Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mengikuti ibadah kenaikan kelas dan pembagian rapor tahun ajaran 2020-2021. Selamat mengikuti ibadahnya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Hanya
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur padamu karena Engkau sudah memimpin kami sepanjang tahun ajaran ini Tuhan. Sehingga saat ini Bapak kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan selama 1 tahun ini, walaupun dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini Tuhan. Tapi kami melihat bagaimana penyertaan Tuhan boleh menyertai kami dengan nyata Tuhan. Dan orang tua kami juga Tuhan kami rasakan di mana Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin sertai Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga semuanya yang mendengarkan Bapak akan menerimanya dengan hati yang lembut, dan benih firman Tuhan ini Bapak dapat berbuah banyak dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Shalom kepada para orang tua peserta didik yang saya hormati dan anak-anak yang saya kasihi. Shalom ya. Tibalah sudah kita di akhir tahun ajaran ini. Walaupun berat dan susah, tetapi kami sebagai tenaga pendidik atau guru harus tetap membina putra-putri yang adalah kewajiban dan tanggung jawab kami. Tahun ajaran ini merupakan tahun ajaran yang sulit bagi kita semua, khususnya bagi kami para guru ya. Bagi kami kesulitan terbesar adalah harus membina peserta didik dalam masa pandemi dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kami tidak bisa bertemu secara fisik. Kami tidak bisa berkomunikasi dengan bebas seperti yang lalu-lalu. Kami tidak bisa berinteraksi secara langsung dan lain sebagainya. Dan semuanya itu harus dijalankan dengan ketabahan dan keikhlasan. Tetapi pembelajaran harus tetap dilakukan. Kalian harus menjadi manusia pembelajar dalam kondisi apapun. Ya, kenapa? Karena salah satu keunggulan kita sebagai manusia adalah mudahnya beradaptasi dengan situasi apapun. Ya, jadi saya berharap kalian dapat beradaptasi dengan perubahan atau kebiasaan yang baru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Kami pun saat ini berusaha untuk mengembangkan metode pembelajaran yang digunakan. Kami pun sebenarnya masih meraba-raba, ya. Kita tuh masih meraba-raba. Saya rasa, sekali lagi saya katakan ya, tidak ada satupun sekolah yang benar-benar siap melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tapi kami berusaha, ya, para bapak dan ibu guru kalian berusaha memberikan yang terbaik supaya materi yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan bermutu. Karena itu adalah salah satu komitmen kami. Tetapi kalian, ya, anak-anak kami yang kami kasihi, putra-putri peserta didik yang saya cintai, harus dapat beradaptasi dengan perubahan atau kebiasaan yang baru dalam melaksanakan pembelajaran. Kalian harus tetap belajar dengan sungguh-sungguh di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ya. Kalian harus memiliki komitmen diri, disiplin bagi diri sendiri, supaya kalian tetap unggul dan semakin berkembang di dalam menerima pembelajaran. Ada seorang tokoh yang hendak saya ceritakan di sini. Tokohnya bernama Naaman. Kalian tahu ya, Naaman menderita kusta, kan? Dia menderita penyakit kusta. Dia adalah seorang pahlawan, ya, tetapi dia menderita penyakit kusta. Singkat cerita, pada saat Naaman datang menemui Nabi Elisa memberikan perintah kepada Naaman. Nah, ini tertulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Tapi kita baca terlebih dahulu 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 ya. Nah, firman Tuhan berbunyi demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, "Pergilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tapi kita lihat bagaimana respon Naaman. Nah, ayat yang ke-11 kita lihat. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata apa? Aku sangka
bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, kalian perhatikan kisah di sini ya. Kita lihat bahwa sesungguhnya Nabi Elisa dia sudah memberikan perintah kepada Naaman supaya Naaman itu bisa sembuh dari penyakit kustanya. Tapi bagaimana respon dari Naaman? Dia bilang apa? Dikirain caranya bukan seperti itu. Dikirain caranya begini, katanya. Seperti cara-cara apa? Dukun, gitu ya. Tangannya digerak-gerakkan di atas penyakitnya, lalu kemudian terjadi mukjizat. Lalu kemudian yang kedua, masalah tempat. Dia bilang, loh, bukankah ada sungai namanya Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik itu jauh lebih baik, jauh lebih indah daripada sungai yang ada di Israel? Kenapa kok mesti ada saya mesti mandi di sungai Israel, katanya begitu. Ya. Kalau di Indonesia, kenapa kok saya mesti harus mandi di sungai Cikapundung? Kan di Bali bisa lebih indah, atau di Pangandaran. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, anak-anak, apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Seberapa sering kita mempunyai respon yang sama seperti Naaman? Ya, kita sering kali pun suka bersikap seperti itu. Apabila dinasehati oleh orang tua atau oleh bapak dan ibu guru, kita seringkali balik ngomel atau balik marah pada orang tua kita, ngomel kepada guru kita. Seringkali kita berkata begini, nanti dulu atuh, ini teh lagi kagok, lagi main ini, lagi mabar, main bareng. Atau mungkin kita bilang, belajar mah nanti aja lah, toh PJJ ini bisa ngumpulin tugas sampai malam. Atau mungkin juga wali kelas sudah bilang kepada orang tua kalian nih, dan kepada kalian juga ya, udah bilang, awas lo hati-hati, cepet kumpulin tugas, karena ini udah deket ke penilaian akhir tahun. Nanti kalau nilai nggak lengkap, nggak bisa dinyatakan naik kelas. Nah, seringkali kita menganggap diri kita lebih pintar daripada orang tua dan bapak ibu guru kita. Padahal apa yang disampaikan oleh orang tua dan bapak ibu guru kita adalah sesuatu yang baik, yang kalau kita melakukannya pasti akan mendapatkan manfaat yang baik. Siapa yang akan mendapatkan manfaat yang baik itu? Ya kita pasti, ya kalian, ya para murid-murid, ya akan mendapatkan manfaat yang baik. Diminta untuk pakai masker, ikuti anjuran pemerintah 5M. Apa itu 5M? Menjaga jarak, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, terus apa? Mencuci tangan, memakai masker, lalu mengurangi bepergian, pergi-pergi, ya. Terus seringkali kita bilangnya apa? Bosan di rumah, atau pengen pergi main, ya. Lalu, pengen ketemu sama teman-teman, main bareng, nggak jaga jarak. Pakai masker teh, ngap geningan, sering dibuka, ya, di tempat kerumunan sering dibuka. Ya kalau lagi makan sih memang harus dibuka. Nah ini kenapa saya pakai masker pun, karena pada hari ini Kota Bandung dinyatakan zona merah. Sehingga di dalam ruangan kantor pun kita harus menggunakan masker. Ya, jadi ini saya membiasakan diri di dalam ruangan pun saya harus mempergunakan masker. Ya, lalu kemudian seringkali kita suka nyeleneh ya. Mana COVID? Ya. Terus malahan kita lebih mendengar berita-berita yang seperti ini. Pakai masker nggak pakai masker juga. Kalau udah waktunya dipanggil Tuhan mah mun rek maut nih, ya nggak soal maut gitu, ya. Tuh bukti nasi ujang, yang dengan pakai masker juga gitu. Mungkin karena meninggalnya juga bukan karena COVID ya, karena misalnya ketabrak motor atau karena hal-hal yang lain, karena penyakit yang lain begitu. Atau udahlah, jangan panik lah, mau pergi aja lah, nggak apa-apa, ya. Padahal anjuran pemerintah sebenarnya untuk apa? Untuk kebaikan kita bukan? Kebaikan kita. Tapi seringkali kita nggak mau mendengarkan dan melaksanakannya karena kita pikir itu terlalu sukar untuk dilakukan. Sehingga seringkali sebuah perintah kita anggap udah nantilah, digampangin begitu. Ya. Lalu kalau kita lihat lagi kemudian di ayat yang ke-13, ayat 13 mengatakan begini. Nah, ini dinasehati, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu,
Bukankah Bapak akan melakukannya? Apabila sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Nah, oke. Saya mau tanya pada kalian sekarang. Lebih enak mengerjakan tugas dan langsung mengumpulkan pada saat diberikan, atau menunda mengerjakan tugas. Ditagih dulu oleh guru mata pelajaran, kaliannya cuek, cuma di-read doang. Ya, jadi emangnya koran ya, cuma di-read doang. Begitu ditagih tugas, kumpulkan tugas, hanya di-read. Atau kalau enggak contreng satu. Besoknya ada tugas lagi, tidak dikerjakan lagi, ditagih lagi, cuek lagi. Sehingga akhirnya tugasnya apa? Menumpuk. Dan karena kita ingin naik kelas, kalian ingin naik kelas nggak? Ya pasti kan kalau jawabannya ingin naik kelas, kalau ditanya ingin naik kelas, pasti ingin naik kelas ya. Apakah tugas-tugas itu tidak perlu dikerjakan? Ya nggak mungkin dong, harus dikerjakan. Ya, kalau tidak dikerjakan tidak ada nilai, masa saya mesti tanda tangan nilai apa itu namanya bodong, ya bahwa kalian dinyatakan naik, tapi kalian tidak mengerjakan tugas, kan tidak mungkin seperti itu, ya kan tidak mungkin. Jadi kalau tugas nggak masuk, ya gimana mau ada nilai, ya. Jadi kalian harus mengerjakan tugas. Jadi akhirnya apa? Kalian harus mengerjakan tugas yang tertunda, yang sekian banyaknya, yang jumlahnya juga mungkin jadi numpuk dalam waktu yang singkat. Nah, pertanyaannya apa? Coba lebih enak yang mana? Lebih enak mengerjakan tugas langsung atau mengerjakan tugas yang tertunda? Jawabannya apa? Kalian pilih yang satu atau pilih yang kedua? Ya, mungkin kalian pikir ada yang pilih yang kedua, ya udah silahkan. Ya, tapi pasti kebanyakan dari antara kalian yang berpikir pasti lebih enak dia pilih yang pertama dong. Ya iyalah, ya begitu ada tugas langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan. Nah, kita tuh seperti itu seringkali. Kalian tuh seperti itu. Dikasih yang mudah, malahan pilih yang susah. Tapi yang buat susah bukan Bapak Ibu guru kalian. Yang buat susah itu adalah kalian sendiri yang memilih jalan itu. Nah, bercermin dari kisah Naaman di atas, saya berharap tahun ajaran baru kalian dapat mengubah sikap. Ya, ubah sikap. Kalian harus membiasakan diri. Kalian harus berdisiplin untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas-tugas secara mandiri dan langsung dikumpulkan. Ingat loh, nasihat orang tua dan Bapak Ibu guru semuanya adalah untuk kebaikan kalian. Sama seperti Naaman. Dia pengen sembuh dari sakit kusta, udah dikasih tahu caranya supaya sembuh gimana, tinggal dilaksanakan pasti sembuh kan? Ya. Tapi responnya apa? Langsung menolak, panas hati. Ya, kalau para pegawainya tidak menasehati, mungkin Naaman di dalam cerita dalam Alkitab itu tertulis bahwa dia akan tetap kena sakit kusta kan. Tetapi karena dia menuruti pegawai-pegawainya, akhirnya dia dapat sembuh dari sakit kustanya. Ya. Nah, kalau kalian selama di rumah nih, ya tidak ada PJJ, karena kan kalian sudah kenaikan kelas. Papa mama kamu bilang begini, jangan tidur malam-malam, jangan bangun siang-siang, ya temenin adik, bantuin beresin rumah. Ya, itu semua untuk apa? Kebaikan kita. Jangan langsung nggak mau mengerjakan, terus marah-marah, ngamuk-ngamuk, nangis-nangis, bikin drama kayak wah nangis-nangis. Karena itu semua melatih kita untuk menjadi lebih dewasa. Jadi Bapak berharap di tahun ajaran baru ini, ya di dalam ajaran baru nanti, ya bukan ini, nanti, tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022, kita akan bertemu kembali dalam tingkatan yang lebih tinggi tentunya kan, yang kelas 7, di kelas 8, naik ke kelas 9, dengan kepribadian kamu yang semakin dewasa dan bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan masa depan yang cerah buat kalian semua. Bagaimana cara mendapatkannya? Sudah tertulis kok dalam firman Tuhan. Tinggal kalian melaksanakannya saja. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan renungan singkat ini dapat kalian ingat, dapat kalian simpan dalam hati, lalu kemudian kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Ya. Nanti kalian akan lihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kalian. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kiranya Engkau yang boleh mengurapi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga benih firman Tuhan ini akan tertanam dalam hati kami masing-masing, dan firman Tuhan ini Bapak akan bertumbuh, berbuah di dalam perbuatan kami Bapak,
sehingga kami dapat menjadi putra-putri yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, dan kami dapat menjadi berkat bagi orang tua kami, bagi guru-guru, dan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Hamba berdoa saat ini Bapak untuk kegiatan setelah kegiatan ini berakhir, mari Engkau yang boleh menjagai kami semua Tuhan, juga orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka juga Tuhan, apapun yang dilakukan kami percaya berkat Tuhan akan selalu ada buat kami semua, dan Kau urapi kami, jagai kami Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa bagi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi anak-anak, selamat pagi buat orang tua yang kami cintai. Terima kasih buat kesempatan atau waktunya hari ini untuk mengikuti kebaktian pembagian rapot di tanggal 18 Juni 2021. Terima kasih juga buat firman yang sudah dibagikan oleh Pak Timotius sebagai kepala sekolah SMP KR Bogor. Bapak Ibu, sebelum PAP bahwa sudah dibagikan jadwal akhir kegiatan semester genap atau akhir semester tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sekedar mengingatkan aja bahwa sekarang itu adalah pembagian rapor. Kemudian liburnya kapan? Libur itu mulai dari tanggal 18 Juni sampai 16 Juli. Kembali masuk lagi tanggal 19 Juli 2021. Nah, untuk daftar ulang ke tingkat lanjutnya itu bisa dimulai hari ini tanggal 18 Juni sampai 30 Juni 2021 untuk daftar ulangnya. Oke, jadi diingatkan kembali, jadi kita masuk sekolah itu tanggal 19 Juli 2021. Jadi mungkin WA grup pelajaran jangan dihapus dulu ya. Informasi untuk selanjutnya itu nanti akan disampaikan. Siapa tahu ada perubahan-perubahan lagi. Jadi jangan dihapus dulu WA daripada grup mata pelajaran atau Bapak Ibu guru. Terlebih dari saya sebagai kurikulum. Nah, jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan pengumuman di akhir kegiatan tahun pelajaran 2020-2021. Sekian dan terima kasih. Selamat berlibur. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga protokol kesehatan.